Imam Syafi'i yang begitu hebatnya dengan ilmu fak-fak ilmu, setelah beliau mengutarakan ijtihadnya beliau itu begitu dan begini, tetap beliau mengutarakan idza shahal hadis fa huwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, itu madhab aku. Karena yang memang bisa dipegang hadis Rasul, kalamullah. Ijtihadnya para ulama itu cuma ya karena mereka tidak mendapati langsung dari yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah di situ mereka pecahkan dari beberapa riwayat, dilihat di sana sini ya, dari hadis-hadis Rasul. Dan mereka pilih hadis yang paling sahih dulu. Kalau nggak ada juga nanti kadang-kadang hadis sahih ada, tapi tiba-tiba terjadi ta'arud, ada pertentangan hadis ini hadis yang lain. Nah ini mereka pahami dulu. Alhamdulillah, kita kembali kepada pelajaran rutinan kita dari kitab Mafahim Yajib an Tusahhah, pemahaman yang harus wajib diluruskan, dibetulkan, dibenahi. Karena bagaimana sering kita nyatakan bahwasanya dari umat Islam ini sendiri masih terkadang ada kelompok-kelompok yang cara memahami ajaran Islam itu sendiri bertentangan, bahkan ya, menyebabkan terjadinya perpecahan ketika mereka memiliki satu pendapat, lalu seakan-akan mereka memaksakan semua kelompok umat Islam agar ikut dengan pendapat mereka. Nah inilah yang menjadi masalah di dalam pendapat-pendapat ijtihadiyah yang diwujudkan dari ijtihad. Tidak ada di dalam Islam untuk pemaksaan. Nggak ada pemaksaan orang ikut dengan pendapat siapa, tapi mesti konsisten ya. Nah, baik itu di bagian apa syariah seperti dalam madzhab fiqhiyah, macam-macam pendapatnya. Dan di dalam akidah itu ya memang tidak boleh secara mencontoh akidah, mesti diyakini, dipercayai. Nggak sah seseorang dalam akidahnya cuma mencontoh, karena akidah itu keyakinan. Keyakinan artinya terwujud dalam hati. Ya, kalau namanya akidah mesti di hati. Bukan gara-gara si fulan percayanya, imannya kayak gitu, aku ikut juga. Tak bisa di dalam akidah. Percaya wujudullah, oh karena bapak saya dulu percaya adanya Allah, saya ikut juga. Ente percaya nggak? Kalau cuma bapaknya percaya, intinya percaya apa enggak? Kalau ikut-ikutan, nggak bisa. Nah, tapi kalau dalam syariat, boleh orang sholat cara yang gini ya. Nah, tapi dalam hal itu tidak langsung memastikan setiap pendapat ijtihadnya. Namanya dalam urusan ibadah syariat banyak ijtihadnya. Ya, dalam ijtihadnya ataupun di dalam hal-hal yang furu' sifatnya. Baik dalam akidah juga yang namanya berkaitan dengan furu', ya itu bisa didapati dengan ijtihad. Ketika itu ijtihadiyah, maka tidak seseorang ulama pun langsung memastikan dia yang paling benar. Imam Syafi'i yang begitu hebatnya dengan ilmu fak-fak ilmu, setelah beliau mengutarakan ijtihadnya beliau itu begitu dan begini, tetap beliau mengutarakan idza shahal hadis fa huwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, itu madhab aku. Karena yang memang bisa dipegang hadis Rasul, kalamullah. Ijtihadnya para ulama itu cuma ya karena mereka tidak mendapati langsung dari yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah di situ mereka pecahkan dari beberapa riwayat, dilihat di sana sini ya, dari hadis-hadis Rasul. Dan mereka pilih hadis yang paling sahih dulu. Kalau nggak ada juga nanti kadang-kadang hadis sahih ada, tapi tiba-tiba terjadi ta'arud, ada pertentangan hadis ini hadis yang lain. Nah ini mereka pahami dulu tentang ini gimana, mesti dipecahkan. Atau juga mungkin di sana terjadi nasikh mansukh. Hadis ini udah diutarakan Rasul sebelum, tiba-tiba Rasulullah mengutarakan lagi setelahnya. Jadi apakah hukum dulu dihapuskan? Ya, artinya yang udah pertama dengan adanya hukum yang baru lagi, maka yang pertama itu bisa terhapus. Namanya itu nasikh mansukh. Nah itu pokoknya kalau dari sumber Rasulullah SAW itu mereka lihat dulu. So, memang udah
Ya, dari berbagai macam yang dilihat di situ nanti baru mereka bisa mengutarakan pendapatnya mereka. Kalau memang itu mereka tidak dapati langsung dari nas, ya, adalah pendapat mereka nanti setelah semua itu. Nah, ini juga kaitan dengan tawassul, ya, yang kita hadapi sekarang ini. Ya, ini kan punya dalil, ini berkaitan dengan furu'iyah. Kalau memang sudah usul, ya nggak bisa dibantah. Tapi kaitan dengan furu', ranting-ranting di dalam syariat, pendapat itu bisa begitu, bisa begini. Dalam hal ini bukan satu hal yang pokok berarti. Ketika bukan satu hal yang pokok, ada yang punya pendapat, tidak dengan mudah itu menyalahkan pendapat yang lain. Tambah lagi mengkafirkan. Nah, ketika ada orang yang membolehkan tawasul, jelas kita tahu banyak yang membolehkan tawasul. Bahkan mayoritas umat ini membolehkan tawasul. Tapi ada juga yang tidak membolehkan. Bahkan mereka yang nggak membolehkan, silakan aja dengan pendapatnya mereka. Tapi ketika mereka tidak membolehkan, lalu mengkafirkan yang bertawasul, nah ini yang jadi masalah. Inilah pemahaman yang harus diluruskan. Pemahaman yang harus diluruskan dari sumbernya dahulu. Yang berkaitan dengan furu'iyah, ranting-ranting, tidak langsung semena-mena orang itu menghukumkan. Ini harus gini, ini harus itu. Enggak. Namanya hasil ijtihadiyah. Karena ijtihadiyah itu namanya dhon. Dhon itu perkiraan. Perkiraan yang tentunya memiliki dasar-dasar atau pijakan yang kuat. Kalau yang namanya nas dari Allah, dari Rasul, itu namanya ilmu. Ilmu itu nggak ada kira-kira lagi, pasti. Jadi yang namanya ilmu, ya, nggak ada ragu-ragu, nggak ada perkiraan. Ya seperti ente tahu, ini kacamata, ini ilmu namanya. Kalau ente bilang ini pena, nah kan keblek banget ya. Udah tahu semua orang, ilmu, udah kacamata itu kayak gini. Ya, ini kitab. Siapa yang bilang ini papan tulis? Nah, satu itu namanya ilmu itu yang udah pasti. Kalau hasil ijtihad nggak dinyatakan ilmu, itu dhon tetap. Ya. Jadi kalau ilmu ada ikhtilaf, ilmu nggak ada ikhtilaf, nggak ada selisih di dalam ilmu. Ya, kalau namanya ilmu nggak ada ikhtilaf. Kalau namanya ranting ilmu lain lagi. Hasil ijtihad orang bilang ilmu juga, ya benar juga, karena kita nggak tahu yang nasnya, yang hakikatnya. Jadi dari pendapat ulama, ya kita belajar kitab fikih. Oh kalau gitu kitab fikih bukan ilmu. Nah ini lain lagi pemahamannya. Ya. Ilmu juga, tapi ya berbeda dengan hakikat ilmu yang dimaksud. Karena kan ada yang ilmu yang sebenarnya yang pasti, ya itu ya nggak ada perubahan sama sekali. Tapi kalau yang namanya hasil daripada pemecahan nas, itu namanya dhon. Itulah termasuk ijtihad, itu dhon. Kaitan-kaitan baik di dalam syariat fikihiyah ataupun juga dalam akidah ada juga. Yang sebetulnya sini masih kaitan dalam syariat sebetulnya. Dia tidak termasuk dalam akidah yang sebenarnya. Karena pokok ya kalau akidah nggak boleh ada pertentangan.